Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh Bapak dan Ibu guru penggerak di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Diah Pitaloka, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Tegal Sawah 1, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah yang pertama, hanya mentransfer materi pelajaran. Kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan yang ketiga, hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Kemudian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum, karena saya fokus untuk menuntaskan materi. Saya hanya meminta siswa menghafal materi yang telah saya sampaikan atau yang ada dari buku siswa. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini terhadap peserta didik saya tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ini artinya menyeluruh mulai dari kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid sebagai subjek pembelajaran di sini berarti murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan media dan metode pembelajaran yang tepat yang disajikan oleh guru. Guru harus bertindak sebagai fasilitator pembelajaran. Juga guru harus ikhlas, penuh kesabaran dalam menuntun mereka sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Guru juga harus mempelajari karakteristik peserta didik. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pembelajaran yang dapat segera saya terapkan dalam kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Menyajikan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Menuntun peserta didik sesuai dengan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Seorang guru harus bisa memberi contoh dan panutan pada anak didiknya. Seorang guru harus bisa membangkitkan semangat dalam diri murid untuk terus belajar dan terus melakukan inovasi. Dan seorang guru harus memberikan dorongan atau motivasi kepada anak didiknya. Kemudian
Kemudian, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Di sini saya bisa bertindak menjadi seorang sahabat dengan peserta didik. Demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan semuanya. Akhir kata, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.